Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita kali ini. Untuk kali ini kita akan bahas tentang gerak harmonik sederhana atau GHS fisika kelas 10. Ini kita siapkan untuk pengganti materi ketika tatap muka di kelas. Barangkali karena keterbatasan waktu yang begitu pendek, lagi-lagi karena penyebab yang keladi adalah COVID-19 sehingga pelajaran kita terpotong waktunya. Untuk itu kita buatkan contoh video untuk lebih memperdalam lagi materi ini. Tetapi materi yang kita siapkan di sini adalah berangkat dari basic ya. Harap dicatat benar-benar basic dari dasar. Diharapkan dengan belajar dasar tadi itu kita nanti akan lebih memahami bagaimana gerak harmonik itu, kemudian dilengkapi dengan contoh soal yang diharapkan dengan latihan contoh soal tadi akan semakin membuat kalian menjadi bertambah paham. Baik, kita langsung saja ke materi. Gerak harmonik itu adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbang secara periodik. Sehingga kalau kalian lihat pada tayangan di video ini, andaikan titik O itu adalah titik yang melakukan sebuah gerak bolak-balik. Titik O itu disebut sebagai titik kesetimbangan, maka ketika O bergerak menuju ke P, kemudian kembali ke O, kemudian menuju ke R, lalu kembali ke O lagi, dikatakan dia melakukan gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan yaitu titik O. Gerakan dari O, P, kembali ke O, lalu ke R, lalu ke O ini dikatakan sebagai gerakan satu getaran. Kalau kita perhatikan gerakan titik hitam ini dari O ke P, kemudian kembali ke O, lalu ke R, lalu ke O ini sebetulnya merupakan proyeksi bayangan sebuah benda yang melakukan gerak melingkar beraturan. Coba kita buat contoh animasinya. Misalkan sebuah benda yang berwarna biru ini, dia bergerak mengelilingi lingkaran ini. Seandainya dia bergerak ke arah atas atau berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini, maka bayangannya akan bergerak ke atas dari O menuju ke titik di atas di sini. Kemudian kalau dia melanjutkan perjalanan, bayangannya akan naik ke atas. Demikian juga ketika di P, maka bayangan akan bertemu dengan bendanya. Lalu perjalanan dari P menuju ke S kita ikuti. Ya, dia bayangannya akan ke bawah. Lalu dia juga ikut ke bawah terus dan seterusnya. Ketika perjalanan dari S ke R, bayangannya juga akan ikut turun ke bawah begini. Begitu seterusnya ya, dia akan bayangannya ke atas, sehingga ketika dia kembali ke titik semula di titik Q ini, bayangannya akan kembali ke titik O. Sehingga bisa kalian bayangkan ketika dia melakukan satu lingkaran penuh, maka O ini, maksudnya benda bayangan ini akan melakukan satu getaran penuh. Sehingga kalian lihat tabel, ketika dia melakukan satu gerak melingkar beraturan, maka gerak harmonis sederhana ini juga melakukan satu getaran. Dia bisa melakukan satu gerak melingkar jika telah menempuh sudut 360 derajat atau 2 pi radian. Dikatakan bahwa gerak benda ini telah melakukan satu fase getaran sesuai dengan satu kali benda yang berwarna biru ini melingkar. Demikian juga sebaliknya, kalau misalkan benda ini bergerak melingkar 2 kali, maka sudut yang ditempuh adalah 720 derajat atau 4 pi radian, sama dengan 2 fase getaran atau 2 kali getaran sempurna pada bayangan ini. Demikian juga sebaliknya, kalau dia bergerak setengah lingkaran ke sini, maka dia juga melakukan setengah getaran, yaitu dari O, P, kembali ke O lagi. Dan sudut yang ditempuh adalah 180 derajat ya, dari sini ke sini. 180 derajat atau pi radian, dan dikatakan bahwa gerakan seperti ini sama dengan setengah fase atau setengah getaran di sini kalau dia berangkat dari titik O ini, dan demikian seterusnya. Kita lihat hubungan antara fase dengan sudut fase. Jika dia 360 derajat, maka fasenya adalah satu fase. Kalau 720 derajat adalah dua fase, demikian seterusnya, sehingga memenuhi persamaan bahwa fase getaran ini adalah merupakan sudut yang ditempuh
dibagi dengan 360 derajat atau sama dengan sudut yang ditempuh dibagi dengan 2pi radian atau sama dengan T, yaitu lamanya waktu dia bergetar dibagi dengan periodenya. Apakah periode itu? Nah, periode adalah waktu untuk melakukan satu kali getaran. Dan frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi per satuan waktu. Kita langsung saja ya ke contoh soal yang berikutnya. Nah, diharapkan kalian semakin paham dengan contoh soal seperti ini. Fokusnya adalah kepada periode, frekuensi, fase, dan kecepatan sudut getaran. Yang pertama, dimulai dari titik setimbang O, di sini, sebuah bandul yang terikat tali menjalani gerak harmonik pada garis POS. POS. Seperti gambar, garis POS dianggap lurus. Jika butuh waktu 1 detik untuk bergerak dari O ke P kembali ke O lagi, maka berapakah periodenya? Nah, jadi sekali lagi, gerakan dari O ke P ke O ini butuh waktu 1 detik. Dikatakan berapakah periodenya? Maka, kalau kita amati, gerakan dari OP kembali ke O ini adalah merupakan gerakan setengah getaran. Jadi kalau setengah getaran, ini waktunya adalah 1 detik atau 1 second. Sehingga kalau 1 getaran tentunya adalah butuh waktu 2 second. Maka kalau kita kembalikan definisi, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Sehingga ini adalah merupakan periode. Untuk T-nya. Atau dengan cara yang lain, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran atau T per N. Sehingga kita lihat di sini waktunya adalah 1 detik dibagi dengan banyaknya getaran adalah OPO, setengah getaran, 0,5. Sehingga 1 per 0,5 sama dengan 2 second. Kemudian yang berikutnya adalah berapakah fase dan sudut fase saat T sama dengan 0,5 second dan T sama dengan 3 second. Baik, untuk menjawabnya bisa kita buat lingkaran seperti ini misalnya untuk membantu kita. Anggap saja dia berangkat dari sini, dari O. Ini adalah 0 derajat posisinya di sini. Kalau dia bergerak 1 putaran penuh ke sana, dia membutuhkan waktu 2 detik. Mengapa? Karena periodenya tadi adalah 2 detik di sini. Artinya kalau dia bergerak dari sini ke sini, berarti dia butuh waktu 1 detik. Kemudian dari sini adalah 1 detik. Nah, berarti kalau dari sini sampai ke sini adalah setengah detik. Sehingga dalam waktu T 0,5 detik, dia baru menjalani 1/4 lingkaran. Atau dia dikatakan melakukan dia melakukan 1/4 fase getaran. Sehingga yang B, tentunya ketika T sama dengan 0,5 second, fasenya ini adalah 1/4 atau 0,25. Cara yang lain bisa juga kita tentukan ketika T sama dengan 0,5 second, fase itu adalah sama dengan T per T. Sama dengan 0,5 dibagi 2. Periodenya 2 tadi ya. Sama dengan 0,25 fase. Kemudian bagaimana ketika T sama dengan 3 second? Nah, kita lihat saja langsung. Ketika dia 3 second berarti dia dari sini 1 lingkaran penuh 2 second, 2 detik. Berarti untuk 1 detik berikutnya dia menempuh setengah lingkaran lagi. Sehingga ini sama dengan 2 detik pertama adalah 1 lingkaran. Kemudian ditambah 1 detik yang berikutnya adalah setengah. Sehingga ini adalah 1,5 fase atau 3/2. Kalau kita menggunakan formula untuk fase sama dengan T per T. Sama dengan 3 detik dibagi dengan 2. Sama dengan 1,5 fasenya. Kecepatan sudut omega kita berangkat dari sini misalnya. Kita lihat ketika dia berkeliling 1 lingkaran atau 2pi radian, maka dibutuhkan waktu 2 detik ya, seperti dengan periodenya tadi kan 2 detik. Sehingga kita lihat di sini kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan
2pi dibagi dengan waktunya 2 detik sehingga sama dengan pi, radian per second. Soal yang kedua, ini kita ambilkan dari soal UMPTN tahun 94. UMPTN itulah ujian masuk perguruan tinggi negeri ya. Barangkali banyak yang belum tahu. Misalkan sebuah titik materi melakukan getaran harmonik sederhana dengan amplitudo A. Pada saat simpangannya setengah akar 2A, fase getarannya terhadap titik setimbang adalah berapa? Nah ini. Untuk menjawabnya mungkin kita bisa buat dalam bentuk lingkaran untuk mempermudah secara visualnya ya. Yang pertama kita ambil lingkaran seperti ini, pusatnya di titik O. Anggap saja dia bergerak dari setimbang O ini, kemudian amplitudonya adalah di sini di titik P. Panjang OP adalah amplitudo. Ini sama dengan sebuah benda melingkar yang bergerak dari start dari titik sini. Anggap saja ini misalnya titik Q di sini misalnya. Kemudian ditanyakan saat simpangannya setengah akar 2. Setengah akar 2 misalkan dari sini, ini adalah setengah akar 2. Jarak O ke sini. Ini adalah setengah akar 2. Maka kita bisa narik dari sini. Panjangnya sini ke sini juga sama setengah akar 2. Kalau kita tarik ke sini, nah maka kita akan membentuk segitiga seperti ini, siku-siku. Maka kita pindah gambar ulang di sini. Ini adalah titik O. Titik O di sini, kemudian ini adalah sama dengan amplitudonya. Maka ini adalah amplitudonya. Lalu ini panjang yang di sini atau panjang ini sama dengan panjangnya sini, yaitu setengah akar 2A. Kita sekali setengah akar 2A. Maka mudah kita lihat ini adalah theta misalnya. Maka kita tahu bahwa sinus theta ini adalah setengah akar 2A per A. Kita coret sehingga ini adalah setengah akar 2. Setengah akar 2. Maka theta adalah 45 derajat. Kalau theta 45 derajat berarti dia telah menjalani berapa lingkaran dari sini. Kalau dari sini adalah dari Q ke P adalah seperempat lingkaran. Maka kalau 90 derajat adalah seperempat lingkaran. Berarti 45 derajat adalah 1/8 ya. Maka fasenya ini adalah 1/8 fase. Nah, cara yang lain dari sini bisa juga kita lihat bahwa fase itu adalah sudut yang ditempuh dibagi dengan 360 derajat. Maka dapatnya adalah 45 derajat per 360 derajat. Sehingga sama hasilnya 1/8. Ya. Kemudian soal yang ketiga, ini dari soal SPMB tahun 2002 ya. Pegas yang dibebani digetarkan ke arah vertikal dan dalam waktu 7 second bergetar sebanyak 10 kali. Maka pernyataan pertama, periode getarannya 0,7 second. Kita cek dulu pernyataan yang benar yang mana. Jadi yang diminta di dalam soal ini adalah mana sih pernyataan-pernyataan yang benar dari 4 pernyataan tadi. Yang pertama, periodenya adalah 0,7 second. Betulkah ini? Periode kita mudah ya. T itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali getaran. Sehingga sama dengan 7 detik per 10. 0,7. Maka pernyataan ini benar. Kemudian frekuensinya adalah 1,42. Betul. Karena frekuensinya adalah F sama dengan 1 per T atau sama dengan N per T. Jadi banyaknya getaran yaitu 10 getaran dibagi dengan 7 sama 1,42. Maka yang kedua adalah benar. Kemudian yang ketiga, waktu untuk bergetar 3 kali adalah 2,1 second. Kita lihat di sini T adalah T per N. Sehingga T kecil itu adalah sama dengan T besar periode dikalikan dengan banyaknya getaran. Sehingga di sini T kecil sama dengan periodenya adalah 0,7. Banyaknya getaran yang diminta adalah 3 kali. Berarti dia adalah 2,1 second. Jadi ini benar juga ya. Yang nomor 3. Yang nomor 4. Pada saat di titik setimbang, beban mengalami laju terbesar. Nah ini dia ya.
Kalau dia beban secara vertikal ya, secara vertikal seperti ini, dia bergerak naik turun dari O, P, kemudian Q misalnya di titik bawah sini. Kita lihat bahwa ketika dia bergerak dari O, nanti dia akan naik ke atas menuju ke O. Gerakannya dilakukan oleh benda ini adalah GLBB diperlambat, sehingga ketika dia semakin dekat dengan titik P, gerakannya semakin lambat sampai suatu saat di titik P dia tepat berhenti atau V-nya 0, sehingga di sini energi kinetiknya adalah sama dengan 0. Nah, ketika energi kinetiknya 0, kemudian dia kembali ke sini ya. Di sini berarti energi potensialnya maksimal. Ketika dia mendekati ke titik O, maka dia melakukan GLBB dipercepat sampai suatu saat di titik O kecepatannya adalah paling tinggi, sehingga energi kinetiknya di sini adalah maksimal. Perhatikan ketika di puncak ini EK-nya 0, ketika di bawah energi kinetiknya maksimal. Kenapa? Karena seluruh energi potensial maksimal yang di titik P ini akan berubah menjadi energi kinetik yang ada di O, sehingga energi kinetiknya maksimal di sini. Di sini berarti kecepatannya juga maksimal. Maka pernyataan nomor 4 adalah benar. Sehingga jawabannya benar adalah yang E. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4 semuanya benar. Ya. Ini ada beberapa contoh soal ya yang berkaitan dengan SPMB dan UMPTN, atau mungkin nanti ada soal kayak ujian nasional dan sebagainya barangkali yang akan bisa kita bahas. Oke, sebelum dilanjutkan, silakan bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe ya, agar nanti channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Lanjut, yang berikutnya adalah materi tentang amplitudo dan simpangan. Kalian perhatikan bahwa jarak OP itu adalah merupakan amplitudo atau simpangan paling jauh maksimal. Berarti tidak ada yang lebih jauh daripada simpangan itu. Kita lihat misalkan ketika benda ini bergerak, nah ketika benda bayangannya bergerak dari O ke suatu jarak tertentu disebut dengan Y, ini adalah merupakan simpangan. Kemudian jika dia bergerak lagi ke atas, dia masih masuk pada simpangan yang lebih besar, masih Y. Sampai suatu saat ketika dia naik ke P, maka dia sudah mencapai simpangan tertinggi, yaitu sampai ke amplitudo. Kita lihat kesesuaiannya dengan gerak melingkar. Bila mana bayangan itu sampai di titik simpangan yang pertama tadi, ini adalah terjadi ketika gerak melingkarnya ini menjalani lintasan sampai titik sini, sehingga proyeksinya ke arah kiri adalah sampai kepada Y ini tadi, simpangan Y. Nah, simpangan Y ini jaraknya tentunya sama dengan garis vertikal ke sini. Nah, kalau kita tarik dari pusat O ke sana, ini merupakan amplitudo sama panjangnya dengan jari-jari, ya. Kemudian kita dapatkan sudut tetanya adalah itu. Maka kita akan dapatkan bahwa sinus theta adalah A per Y, di mana Y adalah simpangan atau Y sama dengan A sin theta. Maka kita dapat gabungan dengan theta sama dengan omega T, sehingga kita dapatkan persamaan simpangan dan Y sama dengan A sinus omega T, di mana omega adalah kecepatan sudutnya. Bila mana bendanya bergerak mulai dari sudut tertentu, tidak dari 0 ya sudutnya, maka di sini berlaku Y sama dengan A sin omega T ditambah dengan theta 0, di mana theta 0 adalah sudut awal sebelum dia mulai menjalani gerak melingkar. Ini adalah merupakan persamaan simpangan gerak harmonik setiap saat. Ya, getaran dimulai dari sudut theta derajat. Bila theta 0-nya sama dengan 0, berarti persamaannya akan berlaku persamaan yang atas di sini. Baik, agar lebih jelas kita berikan contoh soal. Fokusnya tentang simpangan dan periode. 1. Sebuah partikel mengalami gerak harmonis dari titik setimbangnya dengan periode 4 detik dan amplitudonya adalah 10 cm. Hitunglah simpangan saat T sama dengan 1 detik.
Seandainya dia melakukan gerak harmonik seperti ini misalnya, kita anggap saja dia berangkat dari O menuju ke P, kemudian dari P, dari P kemudian dia kembali ke O, lalu ke R di bawahnya. Nah, di sini dia periodenya 4 detik. Maka bisa kita bagi waktunya seperti ini. Dari O, P 1 detik, kemudian P, O 1 detik, kemudian O, R 1 detik, R, O 1 detik, sehingga total adalah 4 detik. Dengan ini mudah kita lihat pada saat T-nya 1 detik, berapakah simpangannya? Simpangannya pastinya ketika T 1 detik dari sini, simpangannya ada pada titik maksimal, yaitu pada 10 cm. Tapi kalau kita mau lihat, bisa juga dengan menggunakan persamaannya tadi, Y sama dengan A, Y sama dengan A sin omega T. Kita harus tahu dulu berapakah omeganya. Omega adalah sama dengan 2pi per T. Kita lihat T-nya adalah 4 detik periodenya di sini. Ya, sehingga sama dengan 2pi per 4 sama dengan pi per 2 radian per second. Maka kita dapatkan Y sama dengan amplitudenya adalah 10 dalam cm sin pi per 2, karena omeganya adalah pi per 2 dikalikan dengan T. Kita masukkan T 1 detik. Nah, Y sama dengan 10 dikalikan dengan sin pi per 2 kali 1. Sin setengah pi adalah 90 derajat, sehingga nilainya adalah 1. Sinus pi per 2 sama dengan 1. Sehingga Y adalah 10 kali 1 sama dengan 10 cm. Ya. Loh, ini kalau kita mau menggunakan rumusan Y sama dengan A sin omega T. Tapi sebetulnya secara visual sudah bisa kita lihat seperti tadi. Ya. Kemudian dengan cara yang hampir sama, coba kita lihat simpangannya pada saat T sama dengan 3 second. Ketika simpangannya 3 detik, berarti kita hitung saja dari sini. Sebentar ya. Dari sini, dari O ke P adalah 1 detik. Ini 1 detik, berarti 2 detik. 3, berarti dia berada pada simpangan amplitudo yang bawah. Berarti simpangannya adalah min 10 cm. Mari kita cek apakah betul. Kita bisa menggunakan rumusan Y sama dengan A. A-nya tadi sudah sama, yaitu 10 cm. Sin omega T. Omeganya adalah pi per 2. Oke, kita tulis dulu omega T. Sama dengan 10 dikalikan dengan sin pi per 2 dikalikan T. T-nya adalah 3. Nah, maka kita lihat 10 dikalikan dengan sinus 3 pi per 2. 3 pi per 2 berarti sama dengan 270 derajat. Berarti ini adalah 10 kalikan sinus 270 derajat adalah min 1. Sama dengan min 10 cm. Sama ya, langsung bisa ketahuan dari sini. Kemudian dengan cara yang sama, berapakah simpangan benda saat T sama dengan 4 detik? Nah, ini mudah kita lihat ya. Dari sini tadi 1, 2, 3, 4. Berarti dia kembali ke titik asal. Kalau dia kembali ke titik asal, berarti simpangannya adalah 0 di sini. Ya, simpangannya adalah 0. Ya, ini adalah cara yang mudah untuk bisa kita melihat kapan simpangan benda pada saat tertentu berapa panjang simpangannya. Kalau ingin tahu, coba kalian masukkan pada saat T sama dengan 4 second ini, dimasukkan dengan menggunakan persamaan ini, cari sendiri ya, dilakukan sendiri. Ya, berikutnya yang ke D. Kapan pertama kali simpangan sama dengan setengah amplitudonya? Maka kita bisa menggunakan persamaan simpangannya tadi, Y sama dengan A sinus omega T. Karena Y-nya adalah setengah amplitudo, maka kita tuliskan setengah A sama dengan A sinus omega itu adalah sama dengan 2pi. Yang diketahui adalah periodenya. Berarti 2pi per T dikalikan dengan T. Kita lihat di sini persamaannya menjadi setengah sama dengan sinus 2pi per T periode dikalikan dengan T. Sehingga kita tuliskan setengah ini adalah sama dengan sin 2pi per 4 dikalikan dengan T. Kita lihat bahwa untuk menghasilkan nilai setengah,
ini sama dengan sinus 30 derajat. Sinus 30 derajat kalau kita jadikan pi di sini adalah, atau kita jadikan radian, maaf ya, ini adalah sama dengan pi per 6 radian. Maka kita tuliskan di sini adalah sama dengan pi per 6 sama dengan sinus setengah pi per 2 dikalikan dengan T. Maka dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa pi per 6 yang ini sama dengan pi per 2 dikalikan dengan T. Berapakah T? Bisa kita cari. Ini kita coret. Tapi keduanya pindah ke sana, sehingga T sama dengan 2 per 6 sama dengan sepertiga second. Jadi jawaban yang D adalah sepertiga second atau sepertiga detik. Lalu yang berikutnya, soal SPMP, seleksi penerimaan mahasiswa baru tahun 2002 ya. Sebuah partikel bergetar selaras dengan amplitudo A cm dan periodenya T detik. Jika partikel mulai bergetar dari kedudukan setimbang dengan arah ke kanan, maka partikel mempunyai simpangan sebesar A cm dan arah gerak ke kiri pada saat partikel telah bergetar selama waktu titik-titik. Nah, pertanyaannya dicek di sini ya. Partikel mempunyai simpangan sebesar A, berarti dia berada pada amplitudo ya. Kemudian dan arah geraknya ke kiri. Arah geraknya ke kiri. Yang pertama dia sampai di amplitudo, arah geraknya ke kiri. Pada saat telah bergetar, nah kapan ini bisa tercapai? Ini kita anggap gerakannya berarti jalan ke kanan. Ini anggap titik O, ke kanan itu misalnya titik P. Kemudian nanti ke sini adalah titik Q misalnya. Jadi dia getarannya adalah dari O, P, O, Q, O, dan seterusnya seperti ini. Nah, pertanyaannya kapan partikel berada pada simpangan sebesar A? Kalau sebesar A berarti dia sampai di sini, ke sebelah kanan. Kalau ke kiri berarti min A. Sehingga dia berada di titik sini. Kapan dia berada di titik sini? Tentunya kita lihat bahwa dia menjalani waktu atau menjalani seperempat getaran. Nah, seperempat getaran di sini. Sehingga dia adalah seperempat getaran. Seperempat getaran. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Padahal kita lihat bahwa untuk satu getaran itu adalah T periode. Sehingga otomatis kalau seperempat getaran mestinya waktunya adalah T sama dengan T per 4. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah C ini. Atau kalau kita menggunakan formula atau menggunakan rumus, biasanya juga bisa kita gunakan bahwa T itu adalah sama dengan T kecil per N. Sehingga di sini T besar diketahui, T-nya adalah T kecil, kita dapatkan T sama dengan T dikalikan dengan N. N-nya adalah seperempat. Maka ini adalah T dikalikan dengan seperempat atau seperempat T. Demikian beberapa latihan soal, mudah-mudahan bisa menambah kalian semakin paham dengan materi gerak harmonis sederhana, yang mana pada musim pandemi seperti ini kesempatan kita untuk bertatap muka agak berkurang, sehingga waktu untuk membahas bab terakhir ini juga agak sempit. Mudah-mudahan bisa membantu, dan jangan lupa untuk subscribe bagi mereka yang belum subscribe. Terima kasih, selamat belajar, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.